Walaupun ada juga pertanyaan, bagaimana nih dengan bahasa Melayu hubungannya itu. Lalu kali ini guys saya ingin mereaksi satu video kembali miliknya The Wanderer ya. Di sini ada hal yang menarik nih. Kenapa nih kok kayaknya Malaysia tidak terima ya kalau bahasa Melayu dicatat oleh UNESCO sebagai bahasa daerah ya. Jadi supaya kita nggak penasaran guys, langsung saja kita tonton videonya. Hello Wanderers, jadi di video ini kita akan mengupas mengenai kemajuan bahasa Indonesia. Sebagai informasi, bahasa Indonesia kini telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu bahasa resmi konferensinya. Sebuah pencapaian yang mengagumkan dan mendunia pastinya. Pasti. Tentu Bangga ada alasan kita mendalam mengapa UNESCO mengakui bahasa Indonesia. Ayo kita simak penjelasannya yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek semingguan yang lalu. Oke. Apa saja sih faktor penting yang menjadikan bahasa Indonesia bisa diterima sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan pada sidang umum UNESCO? Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ari terlebih dahulu. Silakan Bapak. Pertama tentunya adalah faktor sejarah sendiri. Kita adalah negara multi etnik, multi suku, multi bahasa. Tapi kita punya satu bahasa yang bisa mempersatukan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Betul. Dan ini kita semua tahu sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 sendiri. Dan bagi sebuah bangsa yang sifatnya multi etnik, keberadaan unsur pemersatu itu sangat penting, terutama dalam proses pembentukan bangsa atau nation buildingnya sendiri. Keberadaan unsur pemersatu dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia bisa menimbulkan identitas yang sama, rasa sepenanggungan dan rasa kepemilikan bersama atau common ownership itu di antara orang-orang Indonesia sendiri. Ya, betul. Dan ini kan ada sesuatu yang unik Indonesia itu. Kita dijajah Belanda, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Indonesia itu dikenal diplomasinya sebagai diplomasi yang mengedepankan dialog, moderasi, mengedepankan persamaan. Kasarnya kita tuh nggak cari menang-menangan, berantem gitu mbak kita. Andai kata saya bisa buat perumpamaan di sekolah ya, Indonesia itu adalah anak baik, rajin belajar, menghormati guru, rankingnya bagus, mengerjakan PR gitu kan. Kita bukan anak yang suka melakukan perundungan lah, kira-kira seperti itu. Kalau saya bikin analoginya ke lingkungan sekolah. Jadi faktor ini yang membuat kita mudah diterima, Indonesia tuh mudah diterima. Dan kalau nanti Mbak Gita pergi ke luar negeri, saya yakin kalau Mbak Gita bilang kita ini orang Indonesia, mereka akan punya kesan positif kok tentang kita. Dan ini adalah salah satu modal dasar kita. Sebentar guys ya, nih ya tadi Bapak ini mengatakan bahwa kalau kita pergi ke luar negeri, kita sebut kita asal dari Indonesia, ada nilai positif ya. Indonesia kita ini sudah semakin terkenal ya di dunia pastinya, dan di mata mereka Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat baik ya. Saya menambahkan bahwa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional untuk negara dengan penduduk 270 jutaan. Ini adalah power yang kuat yang pasti setiap, paling tidak dari pengalaman pribadi, setiap saya menyampaikan itu selalu orang kagum gitu ya. Oh, betapa powerfulnya bahasa Indonesia, menyatukan orang yang tinggal di jauh di pulau-pulau terpencil. Bahasa Indonesia tetap dipakai sebagai bahasa sehari-hari, bahasa komunikasi yang menghubungkan ya, sebagai lingua francanya. Nah, ini telah menjadi sebuah unsur penting yang berkontribusi terhadap pengakuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian selain itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kerja di Republik Indonesia, digunakan untuk komunikasi termasuk dalam pendidikan, akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari di seluruh negeri. Nah, ini semua mempunyai menjadi faktor penting kenapa
bahasa Indonesia perlu dilirik begitu ya, oleh lembaga dunia seperti UNESCO dan kemudian tentunya oleh bangsa-bangsa di dunia. Seperti itulah alasan mengapa bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO. Bahasa daerah kita kan banyak banget. Masing-masing kita, setiap daerah memiliki bahasa. Tetapi karena kehebatan bahasa Indonesia kita bisa disatukan. Ya, keren ya. Bahasa Indonesia memang luar biasa lah. Layaklah kalau bahasa Indonesia ini kelak ya disetujui menjadi bahasa ke-7 PBB ya, secara otomatis kan akan menjadi bahasa internasional yang akan digunakan di seluruh dunia. Telah memberikan penjelasan kepada UNESCO mengenai kedudukan bahasa Melayu. Ketika saya sampaikan proposal ini ya kepada UNESCO waktu itu, ada satu diskusi dengan kawan-kawan di Kemenlu, yaitu ketika kita bicara bagaimana kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, bagaimana kontribusi Indonesia dalam pengembangan multikulturalisme gitu. Nah, ini adalah poin-poin yang kita angkat di dalam proposal kita, dan itu menjadi penekanan ketika saya diminta menjelaskan apa sih maksudnya bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa sidang umum UNESCO ini karena apa gitu. Nah, saya jelaskan ya, selain sejarah bahasa Indonesia yang unik seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari ya, kita tidak memilih bahasa Jawa tapi bahasa Melayu ya. Melayunya juga bukan Melayu standar beneran gitu karena menjadi bahasa Melayu pengantar. Tapi bahasa Melayu gitu kan sekarang sudah berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa yang modern gitu ya. Bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah kalau bahasa Melayu di kita gitu. Nah, tidak semua bangsa punya pernyataan dalam konstitusinya yang menyatakan bahasa negaranya itu apa. Tapi bahasa Indonesia dalam pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara. Nah, ini seperti Amerika saja gitu kan, tidak menyatakan bahasa Inggris sebagai bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia menyatakan itu adalah politik negara yang sangat menakjubkan. Kemudian ada Undang-Undang 24 2009, ada peraturan pemerintah. Ini kita bahas semua. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di kita. Nah, lalu kita kaitkan bagaimana Indonesia sudah berkontribusi sejak menjadi anggota UNESCO ya. Itu sekitar di awal-awal tahun pendirian UNESCO kan Indonesia sudah menjadi anggota gitu. Nah, bagaimana kontribusi Indonesia? Nah, ini di dalam mewujudkan kerukunan gitu ya. Seperti tadi oleh Pak Ari dikatakan soft power diplomasinya jalan gitu Indonesia ini gitu. Nah, karena tadi menjadi anak baik yang tidak suka bikin repot orang lain gitu ya. Suka bikin ini onar yang kemudian ya. dijadikan tanya jawab gitu ya dengan mereka gitu. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan mereka ya kita jelaskan dan sangat dipahami. Akhirnya mereka, oh begitu ya, ini Indonesia memang unik ya katanya gitu. Walaupun ada juga pertanyaan bagaimana nih dengan bahasa Melayu hubungannya itu. Lalu saya jelaskan bagaimana konteks bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu. Dan yang menurut saya juga penting untuk diingat ya, di dalam resolusi UNESCO itu, resolusi nomor 42C itu disebutkan bahasa Indonesia ya, recognition of bahasa Indonesia, bukan Indonesian language, tapi bahasa Indonesia. Ini untuk menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu adalah nama dari bahasa ini, gitu ya. Dan itu sudah masuk ke dalam dokumen UNESCO gitu ya, sebagai organisasi resmi PBB begitu. Mantap ya guys ya. Mantap ya. Seperti itulah pencapaian Indonesia yang memperkenalkan bahasa Indonesia ke UNESCO. Tidak mudah mendapatkan pengakuan yang mendunia seperti UNESCO. Betul sekali. Pengakuan semacam ini sangat berarti mengokohkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa penyatuan di Indonesia. Ya. Itu tadi ya guys ya, sama-sama sudah kita saksikan. Jadi secara otomatis ya bahasa Melayu ya
itu dicatat sebagai bahasa daerah ya, karena di sana kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu pastinya di UNESCO ya. Jadi karena kan memang kita tahu sendirilah Malaysia salah satu negara yang heboh banget ya kan kalau mengatakan bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu ya kan. Jadinya pastinya akan ada pertanyaan di UNESCO saat ke sidang kemarin ya, saat penentuan kemarin. Dan jelas sekali pakar bahasa kita mengatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa daerah, sudah beda jauh banget ya dengan bahasa Indonesia. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Dan lagi-lagi kita berharap, kita berdoa guys, ke depannya bahasa Indonesia akan menjadi bahasa ketujuh PBB. Sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.